Baik, Shalom Ibu Linda, perkenalkan kami dari kelompok 5 IDP. Di sini kami akan membahas tentang karunia Roh Kudus, yaitu membeda-bedakan roh. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri, Mega Tita Karole, dan 2 rekan saya yaitu Mirjani Nurtahya dan Rosima Kusumo. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu karunia roh. Jadi karunia roh itu merupakan anugerah yang diberikan kepada jemaat untuk membangun tubuh Kristus. Nah, salah satu karunia tersebut adalah membedakan roh, sebagaimana disebutkan dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dalam konteks gereja masa kini, fenomena seperti pengajaran yang menyimpang dan mengklaim wahyu baru menuntut pentingnya karunia ini untuk menjaga kemurnian doktrin dan kehidupan rohani jemaat. Oleh karena itu, gereja perlu waspada terhadap ajaran yang mengklaim berasal dari Tuhan, tetapi pada kenyataannya justru menyesatkan jemaat. Karunia membedakan roh memiliki peran penting dalam kehidupan gereja untuk menghindar penyesatan dan menjaga kemurnian iman. Dalam pandangan teori reform memandang bahwa karunia membedakan roh dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada individu tertentu untuk mengidentifikasi sumber dari suatu pengajaran atau manifestasi rohani. Sumber ini bisa berasal dari 3 kemungkinan, yaitu roh Allah yang menuntun kepada kebenaran dan kekudusan, roh manusia yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, atau emosi pribadi, dan yang ketiga adalah roh jahat yang bertujuan menyesatkan atau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ia membedakan roh sangat penting dalam kehidupan gereja, terutama untuk mencegah penyesatan dan memastikan bahwa ajaran yang diterima benar-benar sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ini adalah menurut Wayne Grudem tahun 1994. Karunia ini bukan sekedar intuisi atau opini pribadi seseorang, tetapi merupakan anugerah ilahi yang diberikan kepada gereja agar dapat berjalan dalam kebenaran. Membedakan roh tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang mendalam terhadap Alkitab dan ketergantungan yang penuh pada pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki karunia ini harus memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan, serta berakar dalam komunitas gereja yang sehat. Ia membedakan roh sangat penting dalam kehidupan gereja, terutama untuk mencegah penyesatan dan memastikan bahwa ajaran yang diterima benar-benar sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ini adalah menurut Wayne Grudem tahun 1994. Karunia ini bukan sekedar intuisi atau opini pribadi seseorang, tetapi merupakan anugerah ilahi yang diberikan kepada gereja agar dapat berjalan dalam kebenaran. Membedakan roh tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang mendalam terhadap Alkitab dan ketergantungan yang penuh pada pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki karunia ini harus memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan, serta berakar dalam komunitas gereja yang sehat. Baik, jadi dapat kami simpulkan bahwa karunia membedakan roh ini merupakan anugerah dari Roh Kudus yang sangat penting untuk menjaga kemurnian ajaran dan iman jemaat. Melalui pemahaman teologi reform dan dukungan literatur yang relevan, kita dapat melihat bahwa karunia ini berfungsi sebagai alat untuk menguji dan memanifestasikan dan memastikan bahwa setiap pengajaran dan manifestasi rohani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendalami Alkitab, berdoa, dan terlibat dalam komunitas iman yang sehat agar dapat mengembangkan kepekaan rohani dalam membedakan roh. Nah, sebagai bagian dari tubuh Kristus, setiap jemaat perlu menyadari pentingnya kebenaran firman Tuhan dan tetap berjaga-jaga terhadap pengajaran yang menyimpang. Dengan mengandalkan Roh Kudus dalam setiap pengembalian keputusan rohani, gereja dapat tetap berjalan dalam kebenaran dan menjaga kemurnian iman di tengah dunia yang penuh dengan berbagai pengaruh rohani yang tidak selalu berasal dari Allah. Sekian dari hasil presentasi kami. Kiranya Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.